Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bustang Pandre dengan NIM S1E12221. Di sini saya akan menjelaskan materi Python tentang Python Dictionary atau kamus Python. Langsung saja, kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Kamus adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Kamus ditulis dengan tanda kurung berawal dan memiliki kunci serta nilai. Nah, untuk contoh dari kamusnya itu seperti ini. Nah, adapun nama kamusnya itu namanya itu Dix. Nah, terus untuk key-nya ada brand, model dan juga year, dan untuk nilainya atau value-nya ada Ford, Mustang dan juga 1964. Dan ini value-nya ini value dan key-nya ini diapit dengan kurung awal seperti yang dijelaskan tadi. Baik saja, mungkin kita langsung mulai buat kamus. Kamusnya namanya mahasiswa, terus sama dengan kurung awal, tanda petik, terus masukkan key, terus masukkan juga value-nya, terus koma, sini lagi masukkan key lagi, terus di sini masukkan value-nya lagi. Oke, seperti ini sudah bisa dinamakan dictionary atau kamus. Oke, nah untuk mencetak kamusnya ini tinggal ditambahkan saja perintah printnya, terus masukkan nama dari dictionary-nya, print dalam kurung mahasiswa. Oke, di sini langsung tercetak semuanya, nama Iqbal, NIM S1S12221 di sini. Nah, untuk formatnya itu ya seperti ini. Dia menggunakan kurung kurawal karena ya di dictionary di sini juga ada kurung kurawalnya. Seperti itu. Oke, masuk ke item kamus. Item kamus diurutkan, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Cetak nilai merek. Nah, merek berarti brand. Nah, untuk yang ini itu lebih spesifik lagi mencetaknya. Biasanya kita cetak satu bagian saja, tidak perlu kita cetak dua. Misalkan kita mau cetak name-nya saja, berarti di sini kita bisa tambahkan kurung siku, terus tanda petik name. Oh, di sini tanda kurung kurung lagi, tanda petik ganda, ya, harus tanda petik ganda. Oke, tercetak NIM-nya. NIM-nya itu yaitu S1E12221, sudah sesuai dengan yang ada di dalam dictionary-nya. Oke, seperti itu. Nah, masuk ke di bagian dipesan atau diurutkan. Ketika kami mengatakan bahwa kamus diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Anda tidak dapat menuju ke suatu item dengan menggunakan indeks. Nah, berbeda dengan list itu bisa kita atur urutannya dengan menggunakan indeks, sedangkan untuk dictionary tidak bisa menggunakan indeks untuk mengatur urutannya. Dia itu sudah ada memang urutannya, urutan awalnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk nama dan Iqbal itu bagian pertama. Pas kita lihat di terminal atau di outputnya, nah nama dan Iqbal itu yang pertama. Tidak mungkin NIM-nya duluan karena kamus itu sudah dari sini saja urutannya dari sini saya sudah tersetel kalau NIM dan Iqbal itu merupakan bagian yang pertama. Jadinya yang pas dicetak ya yang muncul duluan nama Iqbal, bukan NIM-nya duluan. Maksud dari kata-kata ini. Oke, lanjut. Dapat diubah. Kamus bersifat changeable atau dapat diubah. Artinya kita dapat mengubah, menambah atau menghapus item setelah kamus dibuat. Duplikat tidak diizinkan. Kamus tidak boleh memiliki dua item yang dengan kunci yang sama.
nilai duplikat akan menyimpan nilai yang sudah ada. Oke, misalkan kita buat lagi di sini ada kunci yang namanya nim, terus yaitu E1 E1 22 oke. Nah, kita jalankan saja. Nah, yang muncul itu E1 E1 22 yang ujungnya itu 22. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau duplikat itu tidak diizinkan sebenarnya, tapi kalau ada memang yang duplikat, bukan berarti programnya itu tidak bisa dijalankan, tetap bisa dijalankan, tapi dengan ketentuan kalau nilainya yang sudah ada itu ditempa dengan nilai yang baru dimasukkan. Misalkan itu nilai yang sudah ada kan ini E1 E1 22 021 yang ujungnya yang di belakang itu ada 21-nya. Terus ditambahkan sebuah key yang sama. Terus untuk nilainya dia itu ujungnya 22, berbeda dengan yang tadi 21. Jadi pas di running yang diambil itu yang terakhir gitu. Makanya yang pertama itu namanya ditimpa gitu. Oke, lanjut. Ya, panjang kamus. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki kamus, gunakan learn fungsi. Cetak jumlah item dalam kamus. Oke. Oke, kita hapus saja ini, terus kita tambahkan fungsi learn. Oke, di sini 2. Ya, kenapa 2? Karena key-nya ini dan yang ini kan sama, berarti dihitung ini satu key. Jadinya di sini learn-nya itu cuman 2 saja, bukan 3, karena learn yang kedua dan yang ketiga itu memiliki key yang sama. Item kamus tipe data. Nilai dalam item kamus dapat berupa tipe data apapun. Contohnya di sini ada brand, value-nya itu Ford. Ya sudah jelas ini string, terus yang ini lagi dia boolean, yang satunya lagi integer, dan yang terakhir itu list ya. Coba kita tes. Ini kan sudah ada string, kita hapus aja dulu nih. String, terus ini kita ubah lah jadi 21 lah. Kita ubah jadi integer, terus untuk booleannya misalnya mahasiswa. Di sini dia true, terus koma, di bawahnya lagi kita masukkan warna. Ada warna merah sama warna putih. Ctrl S dan kita langsung, oh di sini lupa, di sini hapus dulu line-nya. Oke, di sini bisa dilihat kalau walaupun berbeda tipe datanya, asalkan dia ada di dalam dictionary, tetap akan tercetak. Mau itu string, integer, boolean, list, akan tercetak semua. Seperti itu. Oke, masuk ke jenis. Dari perspektif Python, kamus didefinisikan sebagai objek dengan tipe data ditch, kelas ditch. Untuk mengetahui kelasnya, bisa dengan menggunakan fungsi type. Oke, jadi di sini bisa kita tulis type. Oke. Nah, di sini lihat kelas ditch. Jadi codingan yang kita buat ini sudah diakui bahwa ini merupakan kelas dictionary atau ditch. Konstruktor ditch dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor ditch untuk membuat kamus. Oke, ini dengan metode yang lain tentunya. Menggunakan metode ditch untuk membuat kamus, diikuti dengan nama kamusnya sendiri, terus menggunakan fungsi ditch. Setelah itu baru memasukkan elemen-elemennya. Elemen-elemennya itu ya yang key sama value tadi. Ini. Key-nya ini, value-nya ini. Tapi bedanya dia itu menggunakan sama dengan, kalau yang tadi kan titik 2 yang ini kan. Coba kita tes, kita buat dua
Misalkan kita buat lagi di sini mahasiswa sama dengan ditch, terus misalkan nama sama dengan Iqbal, terus ini sama dengan 11.2021, terus kita print aja langsung. Oke, di sini langsung tercetak ya semuanya. Nama Iqbal, NIM S1S12221. Walaupun dengan metode yang berbeda, tapi ini tetap sama terhitung sebagai ditch. Ya, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan fungsi type. Ya, sudah jelas ya. Ditch dua-duanya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke Python Access Item Kamus. Mengakses item. Anda dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Nah, contohnya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau mau menampilkan satu bagian saja dari dictionary, kita hanya perlu menyalin kuncinya saja. Dan kita tuliskan setelah nama dari dictionary-nya, terus penulisannya itu di dalam kurung siku. Misalkan ini, maka yang akan muncul itu 21 karena nilai dari NIM itu adalah 21 ini. Oke. Nah, Anda juga dapat menggunakan metode yang disebut get yang akan memberikan Anda hasil yang sama. Oke. Untuk menggunakan metode ini kita hanya perlu tinggal menambahkan saja fungsi get. Misalkan titik get dalam kurung NIM. Oke, munculnya 21. Tadi agak sedikit error, tidak mau muncul padahal sudah benar codingannya tadi. Oke, pada akhirnya sudah muncul 21. Jadi bisa menggunakan metode get juga. Seperti itu. Oke, masuk ke dapatkan kunci. Metode ini menggunakan fungsi key akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Oke, ini sama seperti get penulisannya. Di sebelah dari nama dictionary-nya. Keys. Oke. Nah, bisa dilihat di sini kalau keys-nya itu dia itu cuma menampilkan betul-betul menampilkan ini ya, key-nya saja. Ada key nama, NIM, mahasiswa, dan juga warna. Sedangkan untuk value-nya itu atau nilainya tidak ditampilkan sama sekali. Itu makna dari key fungsi. Nah, di sini juga daftar kunci adalah tampilan kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan terjamin dalam daftar kunci. Tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar kunci juga diperbarui. Oke. Misalkan kita buat di sini lagi. Kita buat pemisah. Oke.
Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, daftar kunci ada tampilan kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin pada daftar kunci. Nah, tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar kunci juga diperbarui. Di sini saya sudah mengubah untuk satu bagian saja dan sudah pasti yang terubah itu cuma satu saja. Sedangkan yang untuk yang key ini sama sekali tidak berubah, NIM-nya itu tetap 21 tentunya. Nah, dia itu NIM-nya cuma 21. Sedangkan yang untuk kita sudah ubah yang NIM-nya jadi 25 itu ya tetap tentu saja berubah jadi 25. Jadi dia itu berbeda. Oke, lanjut. Di sini dapatkan nilai. Metode ini values akan mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Nah, itu dia kebalikan dari mendapatkan kunci tadi. Kalau keys tadi itu untuk menampilkan key-nya saja atau kuncinya saja. Kalau yang value itu menampilkan cuma value-nya saja. Kebalikan dari key. Oke, di sini cuma muncul key-nya anunya saja, value-nya saja atau nilainya. Ada Iqbal 21 true merah putih. Yang ini saja, yang di bagian kanannya saja. Kalau yang bagian kiri itu kayak nama nim mahasiswa dan juga warna tidak terprint sama sekali. Oke. Ya, ini kurang lebih sama ya seperti tadi. Membuat daftar nilai itu kita print 2 kali, terus salah satunya kita ubah, apakah yang lainnya juga terubah atau tidak, ya yang sama seperti tadi itu. Oke, lanjut ke dapatkan barang. Metode ini menggunakan fungsi items untuk mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple dalam daftar. Oke, dia itu perintahnya pakai item. Berarti kita tinggal ubah saja sini jadi items, terus items. Kita lihat perbedaannya. Oke, dia itu perbedaannya dia itu langsung memasangkan antara key dan juga value-nya. Di sini key-nya itu nama, terus dipasangkan dengan value-nya yaitu Iqbal, ya seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Nah, ini juga sama seperti tadi itu, membuat daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar item. Nah, ini sudah saya ubah ya ini. Memang tercermin di dalam kamusnya. Misalkan kita mengubah untuk key-nya itu berubah menjadi 25, yang ini key-nya 25. Sedangkan yang ini tidak berubah, tetap 21 mengikuti dictionary karena penulisan dari perubahan NIM-nya itu ada di bawah sebelum sesudah print-nya yang ini. Kalau ya ininya codingan yang ini itu saya pindahkan ke atas, sudah pasti untuk print yang ini atau terminal yang ini akan berubah pasti NIM-nya dari 21 menjadi 25. Oke. Periksa apakah kunci ada. Untuk menentukan apakah kunci tertentu ada dalam kamus, gunakan in kata kunci. Nah, misalkan lagi ini saya kita hapus. Bisa kita hapus ini, kita lihat oke. Terus di bawahnya kita masukkan if nama in nama dictionary-nya mahasiswa, print dalam kurung ya. Ada yang salah. Oh, menggunakan
sudah benar ya tadi seharusnya. Dia itu menggunakan titik 2 ya ternyata. Mohon maaf. Oke. Di sini sudah tercetak kata ianya. Ya. Seperti itu cara mencari key di dalam dictionary dengan menggunakan fungsi if. Terus di dalam fungsi if tadi kita gunakan in, kata kunci in. Ya, kita bisa mencari sebuah kunci di dalam dictionary itu sendiri. Oke, seperti itu. Baik, kita langsung saja masuk ke Python ubah item kamus. Pertama, mengubah nilai. Anda dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Oke, kita coba coding saja. Nama dari dictionary-nya, terus kurung siku, nama key-nya, terus sama dengan ubah dengan value yang ingin kita gunakan. Misalkan Pandre ya, berubah. Dia itu berubah dari Iqbal ke Pandre. Ya, seperti itu. Sebenarnya saya sudah jelaskan juga tadi, tapi tidak apa-apa. Lanjut ke perbarui kamus atau update kamus. Metode ini menggunakan fungsi update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci nilai. Oke, codingannya seperti ini. Langsung saja kita coba tes. Mahasiswa titik update dalam kurung awal, misalkan mahasiswa. Oke, coba tes. Mudah-mudahan berhasil. Oke, ternyata berhasil ya. Dari yang tadi itu mahasiswa true menjadi mahasiswa false dengan menggunakan update. Ya, seperti itu. Python tambahkan item kamus. Menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Nah, untuk codingannya seperti ini. Langsung saja kita tes coding. Misalkan hobi, terus sama dengan sepak bola. Oke. Nah, muncul ternyata untuk hobinya muncul hobi sepak bola. Ya, seperti itu untuk menambahkan sebuah item di dalam kamus. Ya, dengan ya seperti ini, hampir mirip dengan cara untuk mengubah. Oke. Terus perbarui kamus dengan metode tadi itu hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi. Metode update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen tertentu. Jika item tidak ada, maka item akan ditambahkan. Argumen harus berupa kamus atau objeknya dapat diubah dengan pasangan kunci nilai. Oke. Tambahkan item warna ke kamus dengan menggunakan update. Dia ini menggunakan update untuk menambahkan warnanya tadi. Oke. Berarti ini kita hapus, kita menggunakan metode update. Terus mahasiswa titik update tentunya. Terus dalam kurung berawal lagi color, terus koma lagi. Misalkan kita ikut saja tadi ya, color red ya, seperti ini. Oke, ada yang salah di sini. Nah, oke, ternyata
ada dua tipe cara untuk menambahkan sebuah item di dalam dictionary. Yang pertama ya dengan menggunakan codingan seperti ini, dan yang kedua dengan menggunakan metode update seperti ini. Python hapus item kamus. Menghapus item, ada beberapa metode untuk menghapus item dari kamus. Nah, metode yang pertama itu dengan menggunakan fungsi pop, menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Misalkan seperti ini, thisDitch titik pop dalam kurung model print thisDitch. Oke, kita hapus. Misalnya kita mau hapus warnanya, berarti mahasiswa dalam kurung mahasiswa titik pop dalam kurung warna. Nah, seperti ini. Coba kita tes. Oke, ternyata berhasil ya, warnanya itu langsung terdelete dan hanya memprint atau di output itu hanya ada nama, NIM, dan juga mahasiswa ya. Jadi berhasil dengan menggunakan metode pop. Nah, bisa juga dengan menggunakan pop item. Pop item, metode pop item menghapus item yang terakhir dimasukkan. Oke, misalkan dengan pop item, coba kita tes. Tentu saja pop item cocok. Oke, tetap sama. Bagian terakhirnya yang terhapus karena dari keterangannya pop item itu menghapus bagian terakhirnya saja. Ya, item yang terakhir saja yang dihapus. Oke. Dan yang terakhir itu dengan menggunakan del kunci menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Oke. Del titik del mahasiswa dalam kurung misalkan ini. Oh, kurung oral ternyata. Ini kurung kurung siku. Oke. Ya. Di sini saya menghapus key name, dan yang terprint itu semuanya selain dari NIM-nya. Jadinya NIM-nya saja yang tidak terprint dikarenakan saya sudah menghapusnya dengan perintah del. Kata del kuncinya juga dapat menghapus kamus sepenuhnya. Oke. Mungkin kita bisa tes juga. Oke. Di sini dijelaskan kalau del juga dapat menghapus kamus sepenuhnya. Jadi benar-benar dihapus semuanya. Dan ternyata benar, del itu terhapus karena di sini tertulis kalau nama mahasiswa tidak terdefinisi. Artinya mahasiswa itu kan kamus, nama dari kamus yang saya buat. Kalau namanya tidak terdefinisi, berarti semuanya itu yang ada di dalam kamus mahasiswa itu sudah pasti tidak ada juga. Jadinya bisa disimpulkan kalau del mahasiswa itu betul-betul menghapus sebuah dictionary dengan nama mahasiswa. Oke, masuk ke metode clear, mengosongkan kamus. Nyata ini terakhir ya. Oke. Dengan perintah thisDitch.clear print thisDitch. Mahasiswa titik clear terus fungsi. Oke. Ternyata yang terprint itu cuman kurung awalnya saja. Jadi maksud dari clear itu menghapus semua item-item yang ada di dalam dictionary-nya, dictionary mahasiswa.
Jadi yang hanya tersisa itu cuman kurung kurawal yang ini saja, sepasang kurung kurawalnya saja. Sedangkan yang item-item dalam kurung kurawal itu tidak terprint ya, atau ada tidak termuncul di dalam outputnya. Itu maksud saya. Jadi clear itu seperti itu. Oke. Ya baik, kita masuk ke Python kamus lingkaran atau looping dictionary. Ulangi melalui kamus. Anda dapat mengulang kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus. Tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Contohnya seperti ini. Cetak semua nama kunci dalam kamus satu persatu. Oke. Jadi kita bisa mencetak key-nya satu persatu dengan seperti ini. For X in mahasiswa, terus print X. Nah, itu langsung tercetak semua nama key-nya saja. Nama, nim, mahasiswa, dan juga warna itu merupakan nama dari key-nya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Cetak semua nilai dalam kamus satu persatu. Nah, ini dia disuruh untuk mencetak nilainya. Yang tadi itu key, yang sekarang itu nilai. Nah, codingannya itu hampir mirip saja. Jadi kita Ctrl S, Ctrl C. Nah, yang berbeda itu kita tulis juga nama dari dictionary-nya. Terus dalam kurung sikunya kita tambahkan X. Maka muncul nilainya saja. Yang pertama tadi yang ini, yang mahasiswa yang printnya X saja, dia itu menampilkan key-nya sampai warna. Terus untuk print mahasiswa kurung siku X, dia itu menampilkan value-nya itu dari sini, Iqbal 21 tuh dengan merah putih seperti itu. Lanjut ke contoh yang ketiga. Anda juga dapat menggunakan values metode ini untuk mengembalikan nilai kamus. Oke. Jadi sini X, terus di sini values seperti ini. Oke, seperti ini. Ya, ternyata sama ya. Dia tetap muncul value-nya saja. Yang ini Iqbal 21 true merah putih. Sedangkan untuk yang key-nya bisa juga menggunakan key fungsi. Hampir mirip ya. Dia ini tinggal tuliskan saja key-nya. Oke, seperti itu. Ya, tetap sama ya. Intinya sama. Hanya caranya saja yang berbeda. Dan yang terakhir, mengulangi key dan value dengan menggunakan intem. Misalkan kita copy saja supaya cepat. Oke, terus di sini items. Terus X, Y. X, Y. Di sini juga ya, pasti X, Y. Oke, yang muncul itu nama dan key dan juga value-nya. Di sini ada key-nya, di sebelahnya ada value-nya. Ini juga sama. Jadi dia itu istilahnya itu berpasangan ya. Untuk warna dia itu value-nya ini, mahasiswa value-nya ini, ya seperti itu. Python salin kamus atau copy dictionary. Salin kamus. Anda tidak dapat menyalin kamus dengan mengetikkan dix2 sama dengan dix1, karena dix2 hanya akan menjadi referensi ke dix1, dan perubahan yang dilakukan di 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dix2. Ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kamus bawaan copy. Nah, codingannya seperti ini. Kita tes saja langsung. Kita hapus saja yang tadi.
Misalkan kita buat sebuah nama baru untuk salinannya itu MHS, terus sama dengan mahasiswa titik kopi. Oke, terus di sini kita tuliskan nama salinannya MHS. Oke, ternyata muncul ya. Jadi bisa dibilang ini berhasil karena ini tuh merupakan salah satu yang merupakan item dari dictionary mahasiswa, tapi dengan menggunakan kopi kita dapat memindahkan item-item dari dictionary mahasiswa masuk ke MHS. Makanya dengan memprint MHS saja sama seperti memprint mahasiswa. Seperti itu. Cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan fungsi bawaan ditch. Oke. Kalau ditch dia berarti ini kita hapus dulu. Ditch dalam kurung mahasiswa seperti ini. Ya, seperti ini. Kita tes. Oke, ternyata sama. Jadi ini bisa menggunakan copy dan bisa juga menggunakan ditch untuk menyalin dictionary seperti itu. Ya, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu Python kamus bersarang atau nested dictionary. Kamus bersarang. Kamus dapat berisi kamus. Ini disebut kamus bersarang. Nah, untuk kamus bersarang itu ada dua jenis. Yang pertama yang seperti ini dan yang kedua itu yang seperti ini. Bedanya itu di bagian dictionary family-nya. Di my family yang ini dia itu diisi dengan child 1, child 2 dan child 3. Yang dimana child 1 sampai child 3 itu terdefinisi sebagai dictionary juga. Tapi untuk yang bentuk yang kedua dia itu dictionary my family-nya itu berguna atau berfungsi sebagai jembatan untuk menampilkan child 1, child 2 dan child 3-nya. Nah, tidak di sini child 1, child 1, child 2, child 2 dan child 3 itu child 3. Gunanya my family itu untuk mengkonfirmasi saja kalau child 1, child 2 dan child 3-nya itu terhubung gitu. Ya, mungkin saya akan mulai membuat kamus bersarang atau nested dictionary yang pertama saja bentuknya karena lebih mudah. Hapus saja copy, terus kita buat dictionary ini lagi. Oke. Oke, sepertinya sudah Nah, ini dia dictionary, nested dictionary. Oke, lanjut. Akses item di kamus bersarang. Untuk mengakses item dari kamus bertumpuk, Anda menggunakan nama kamus dimulai dengan kamus yang paling luar. Nah, kamus yang paling luar itu yang paling atas lah. Yaitu susunannya seperti ini: print my family, child 2 dan name, yaitu ya berdasarkan nested dictionary yang di atas. Itu dia. Oke. Kalau saya itu print MAS siku. Nah, ini juga serupa substansi 1 dan 2 untuk menandakan perbedaannya. Misalkan mahasiswa 1, terus yang saya mau tampilkan itu NIM. Oke. Tes apakah bisa.
sini tertulis mahasiswa 1 tidak terdefinisi. Oke, kita ubah dulu namanya sama ini. Oke, ternyata tidak perlu detail ya. Oke. Nah, di sini namanya Muslim misalkan. NIM-nya dia itu 17. Oke. Nah, untuk mahasiswa 1 di bagian NIM-nya tertampil 21 karena di dictionary-nya memang dia itu 21. Kalau kita ubah dia jadi mahasiswa 2, dia itu menampilkan 17 sesuai ya. Nah, misalkan lagi kita ubah ininya jadi nama. Namun untuk mahasiswa yang kedua itu Usla, dan yang untuk yang mahasiswa yang pertama namanya itu adalah Iqbal. Ya, seperti itu. Yaitu mungkin pembahasan Python Dictionary dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.